Modus penipuan si kembar Rihanna Rihani terkait investasi pre-order iPhone diduga PPATK menggunakan skema Ponzi. Dugaan tersebut berdasarkan keterangan para korban yang diiming-imingi keuntungan besar tanpa risiko apabila ikut proses PO. Beberapa waktu lalu saya sempat mewawancarai Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah yang menyampaikan bahwa penipuan berskema Ponzi tentu diakui bukan baru pertama kali terjadi. Skema ini sudah ada sejak lama, hanya kemasannya atau produknya yang berbeda. Modus penipuan dengan cara skema Ponzi ini sebetulnya sudah berulang kali terjadi, hanya saja kemasannya berbeda. Kalau dari Pak Natsir sendiri, apakah sebetulnya memang skema Ponzi ini adalah skema yang paling mudah untuk menipu customer-nya atau mungkin kliennya? Analisa Anda seperti apa, Pak? Iya, jadi memang ini kalau istilah dari Kepala PPATK Bapak Ivan Yustiavandana itu adonannya sama, piringnya aja yang berbeda, Mbak. Betul. Jadi kalau kita lihat bagaimana misalnya kasus Crazy Rich di Medan, Crazy Rich di Bandung, di Surabaya itu kan sama ya, modelnya skemanya Ponzi ini, di mana investasi dengan Ponzi ini pada dasarnya itu murni adalah perputaran uang dari anggotanya sendiri. Betul. Ya. Prosesnya adalah dengan mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk terus memberikan pengembalian kepada investor terdahulunya kan. Nah, baru apabila aliran ini habis, skema tersebut yang akan berantakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Alfian tadi, yaitu iming-imingnya. Harga di bawah harga pasar sampai satu produk itu berbeda 1,5 juta kan. Belum lagi komisi ketika dapat membawa orang untuk membeli. Nah, itu coba lihat dari kasus-kasus sebelumnya, itu hampir sama semua. Nah, cara kerja dari skema Ponzi ini, itu tadi ya, menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan jika investornya tadi itu berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Investor lama tadi atau pembeli itu akan dibayar dengan uang dari investor baru. Betul. Nah, saat investor baru menginginkan keuntungannya, nanti akan dibayar dengan uang investor baru lainnya. Pola ini akan terus berjalan sehingga para investor akan terus mencari investor-investor baru. Pemilik perusahaan atau penawar jasa dari investasi ini, dia mau ragu-ragu tuh ya, menyiapkan fasilitas vista yang cukup baik lah gitu ya. Kadang membuat toko yang mewah gitu kan, lalu menyewa buzzer-buzzer yang terkenal dan lain-lain, itu segala macam cara dilakukan untuk mengajak orang-orang tertarik akan produk maupun investasi yang ditawarkan. Pak Natsir, mungkin ada tanggapan apakah sebetulnya memang literasi keuangan masyarakat kita masih segitu rendahnya sehingga kejadian ini bisa terjadi berulang kali, sementara memang tadi Pak Natsir juga sudah sampaikan bahwa skemanya sendiri saja udah nggak masuk akal gitu, dengan harga yang di bawah pasar kemudian ditawarkan lagi keuntungan yang tinggi, begitu Pak? Ya, masyarakat itu sendiri harus belajar ya, harus sadar terhadap apa yang akan dia lakukan, investasi apa yang dia inginkan, pembelian barang apa yang dia maui ya. Jadi harus dikenali sendiri produknya, terus kemudian juga kalau misalkan berinvest di saham misalnya, harus tahu apa yang mau saham tersebut, apakah perusahaan itu sudah punya izin, badan usahanya apa. Intinya bagaimana supaya masyarakat benar-benar mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga kemungkinan kerugian apalagi karena ditipu itu akan menjadi minimal gitu. Harapan kita ya supaya masyarakat banyak belajar lah ya atas keadaan-keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, yang terpenting dari itu ya jangan jangan greedy ya terhadap sesuatu, ingin mau cepat mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu kemudahan dan lain-lain tanpa menilai resikonya. Dalam hal ini apakah bisa dilakukan penghentian transaksi sementara begitu Pak di rekening si kembar?
Oh Ya, sudah, itu sudah kita lakukan ya. berarti penghentian Kita sementara masih bisa lakukan. dilakukan. Oke. Iya, nah, kami sudah melakukan penghentian sementara terhadap rekening terduga pelaku ya. Kita terus berkoordinasi dengan penyidik. Kemungkinan dana yang sampai saat ini masuk di rekening pelaku, apakah bisa dikembalikan kepada para korban? Nanti pengadilan yang akan menentukan ya. Ya, kalau memang dananya masih ada, ya. Ya, uang hasil kejahatan itu berapa yang disita, berapa yang bisa Ya. disampaikan kepada para korban dan lain-lain, itu nanti hakim yang menentukan di sidang pengadilan. Iya. Ya Dan berdoa saja kita banyak ya, teman Pak Alfian dan teman-temannya itu uangnya bisa dikembalikan. Pak Natsir, kalau melihat situasi seperti ini begitu Pak, apakah ada motif lain yang dikembangkan dari skema Ponzi ini? Mungkin ini bisa sebagai edukasi begitu untuk masyarakat dan juga untuk pemirsa kita. Ya, intinya berhati-hati di dalam melakukan investasi, di dalam membeli barang-barang mewah khususnya ya. Jangan sampai tertipu, yaitu lihat usahanya, lihat izinnya, bagaimana aturannya. Nah, itu kalau itu dipenuhi dan masyarakat mau belajar, mau disiplin terhadap tidak tamak gitu ya untuk cepat kaya misalnya dengan investasi yang dilakukan, ya mudah-mudahan selamat, tidak tertipu. Oke, baik. Berarti ini secara tidak langsung menjadi pesan juga baik untuk Mas Alfian dan juga untuk pemirsa bahwa yang pertama tidak mungkin ada yang namanya investasi yang mudah dan praktis, apalagi menawarkan keuntungan tinggi begitu ya Pak Natsir. Tapi Iya, benar, less effort itu rasanya, Iya. less effort itu rasanya sangat tidak mungkin karena pasti butuh usaha. Dan juga untuk Mas Alfian, kami juga berharap mudah-mudahan ada titik terang, mudah-mudahan pihak kepolisian dan juga nantinya pengadilan jika ini nanti masih terus diekspos masih bisa mengembalikan dana yang sempat diambil begitu oleh pelaku, yaitu dikembalikan ke Mas Alfian dan juga kepada korban yang lain. Sudah berjalan hampir 2 tahun, para korban tak kunjung mendapat kejelasan atas nasib mereka. Jangankan uang kembali, 2 pelakunya aja sampai saat ini masih belum bisa ditangkap. Sampai ada pemikiran sespesial apa rupanya si kembar ini. Sampai-sampai kok aparat kepolisian masih belum bisa menangkap 2 buronan ini. Saya pun mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu untuk menemui Direktur Kriminal Umum atau Dirkrimum Kombes Hengki Haryadi untuk meminta keterangan langsung dari beliau. Mengingat kasus ini sudah diambil alih sepenuhnya oleh Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, sekarang ini saya udah di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Karena cukup sulit bagi saya dan juga bagi tim saya untuk bisa menghubungi Pak Dirkrimum, Kombes Hengki Haryadi untuk dimintai keterangan terkait dengan sejauh apa atau update-nya sekarang ini seperti apa terhadap 2 orang buronan si kembar untuk kasus penipuan pre-order iPhone. Jadi saya menyempatkan diri untuk datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Pak Kombes. Nah, ini untuk informasi bagi teman-teman sekalian bahwa sebetulnya kasusnya itu berlangsung sudah cukup lama, udah dari tahun 2021. Dan pengaduan itu juga sudah dilakukan oleh para korban. Tapi laporannya tersebar di Polres-Polres terdekat. Dan tahun ini semua kasus atau semua laporan itu sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Nah, karena beberapa kali dipanggil selalu mangkir, akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan Rihana dan Rihani sebagai tersangka untuk kasus penipuan pre-order iPhone. Nah, sejauh apa kasus ini ditangani dan langkah-langkah lanjutannya akan seperti apa tentunya akan kami tanyakan kepada Pak Dir. Langsung ke dalam aja. MNC News. Mau liputan. Ini sih sebenarnya udah dikasih tahu untuk yang kasus terakhir si kembar itu. Gitu. Paling pengulangan statement aja. Minta tolong ya Mas. Ya. Duduk aja Pak. Siap.
memang informasi terakhir itu proses pencarian terhadap 2 pelaku ini memang masih terus dilakukan. Tapi sekali lagi strateginya dan manuvernya akan seperti apa memang masih dirahasiakan dari publik, karena ini untuk mempercepat proses penangkapan terhadap Rihanna dan Rihani. Gitu. Kita coba ya, apakah Kombes Hengki berkenan untuk ditemui sebentar? Udah nggak tahu ini teleponnya keberapa kali, tapi nggak ada respon dan nggak diangkat. WhatsApp juga nggak dibales. Kita udah nunggu sekitar 2 jam lebih, tapi juga belum ada kabar. Jadi mungkin hal yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman sekalian adalah hasil dari konferensi pers terakhir yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Terkait dengan penipuan iPhone tersangka kembar ini, Rihanna Rihani, kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya, dari Polres-Polres ya, Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, kemudian di berbagai subdit kita anefkan, kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Kami tentu masih menanti keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, serta realisasi nyata dalam upaya menangkap si kembar Rihanna Rihani yang sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa nggak ada sesuatu yang instan dan juga mudah tanpa resiko untuk take two. Dan semoga kasus ini jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa tidak ada sesuatu yang instan dan mudah tanpa resiko untuk memperoleh sesuatu. Apakah itu barang atau uang? Dan terkadang, skeptis itu perlu sebagai bentuk sikap waspada dari segala kemungkinan penipuan yang dapat merugikan kita maupun orang lain. Sampai bertemu di Inside Story with Anggi berikutnya.